Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih cinta dan sayang kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di rumah-rumahnya yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan taufik kepada kita semua agar kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Salat beserta salam selalu tetap tercurahkan pula kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk agama Islam ini dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yang sampai hari ini kita masih merasakan betapa indahnya Islam. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah di salah satu dari dua hari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang penuh kebahagiaan bagi setiap umat muslim dimanapun mereka berada. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau hijrah ke kota Madinah, didapatkannya olehnya penduduk asli kota Madinah, suku Aus dan Khazraj, mengadakan perayaan Nairuz dan Mi'rajan. Ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, qad abdalallahu lakum bihima khairum minhuma Aidul Fitri wa Aidul Adha. Nabi mengatakan kepada mereka, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan hari raya kalian, telah menggantikan perayaan kalian dengan dua hari raya yang lebih mulia, dengan dua hari raya yang lebih agung, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini juga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha. Kita mulai pagi kita ini dengan pekikan takbir, sebagaimana solat kita tadi dimulai dengan pekikan takbir. Nanti yang berkurban, mereka menyembelih hewan kurban mereka dimulai dengan takbir. Azan dimulai dengan takbir. Iqamah dimulai juga dengan takbir. Saudara-saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka melempar jumrah, melempar batu, dimulai juga dengan pekikan takbir. Karena kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sebesar apapun pangkat kita, sebesar apapun jabatan kita, setinggi apapun derajat kita di dunia ini, maka tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih besar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tentu yang tidak jauh
dari perayaan Idul Adha adalah pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam di dalam kehidupannya. Di antara pelajaran di dalam kehidupan beliau, Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan berbagai macam ujian yang sangat berat, yang seandainya ujian-ujian tersebut disampaikan kepada kita semua, ditimpakan kepada kita, niscaya tidak ada satupun di antara kita yang mampu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antara ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah ayah dan keluarga beliau beserta masyarakat beliau mengadakan atau mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim berdakwah di tengah-tengah mereka dengan penuh ancaman, dengan penuh kecaman, dengan penuh intimidasi yang dilakukan oleh kaumnya. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun." Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya, patung-patung apa ini? Sesembahan apa ini yang kalian tekun melakukannya? Mereka pun mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka mengatakan, sungguh apa yang kami lakukan ini adalah tradisi kami. Ini adalah yang dilakukan oleh nenek moyang kami terdahulu. Ini yang dilakukan oleh bapak kami terdahulu. Sehingga pada hari ini pun kami mengikutinya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim mengatakan kepada mereka, sungguh kalian dan nenek-nenek moyang kalian terdahulu berada di dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim bertekad kuat dalam hatinya untuk menghancurkan patung-patung tersebut, untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut yang selalu dimintai doa oleh kaumnya, yang selalu disembah oleh ayah dan kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim mengatakan, bertekad dalam hatinya untuk menghancurkan patung-patung tersebut, dan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang besar agar mereka dapat melihat ketika mereka kembali. Tatkala kaumnya kembali, mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka mengatakan, kaumnya mengatakan, siapa yang menghancurkan tuhan-tuhan kami ini? Siapa yang telah menghancurkan tuhan-tuhan kami? Innahu laminadh dhalimin. Sungguh dia termasuk orang-orang zalim. Begitulah jamaah sekalian, di sepanjang sejarah ketika orang yang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengatakan kepada orang yang berbuat baik adalah sebagai orang-orang yang zalim, sebagai orang-orang jahat. Ketika itu mereka kaumnya mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan, kami mendengar yang menghancurkan patung-patung ini adalah seorang anak muda yang bernama Ibrahim. Sehingga Ibrahim dipanggil dan disidang oleh kaumnya. Maka mereka mengatakan, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah dirimu yang telah menghancurkan tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun.
Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya yang menghancurkan patung-patung ini, yang menghancurkan sesembahan-sesembahan kalian ini adalah patung yang besar ini. Maka tanyakan kepadanya, andaikan patung tersebut bisa berbicara. Kemudian kemudian kepala mereka menunduk di hadapan Ibrahim alaihissalatu wassalam, seraya mereka mengatakan dengan suara yang lesu, dengan suara yang lemah, laqad alimta ma haula'i yantikun. Wahai Ibrahim, sungguh engkau pasti mengetahuinya bahwa patung-patung ini, sesembahan-sesembahan kami ini tidak mampu berbicara. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada mereka, afatu'minuna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Mengapa kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian tahu bahwa itu tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun bagi kalian dan tak mampu memberikan mudarat bagi kalian? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Celaka kalian, kata Ibrahim, celaka kalian, berbahayalah kalian ini karena kalian menyembah, karena kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun. Apakah kalian tidak memiliki akal sehat? Apakah kalian tidak mengerti? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian mereka pun mengatakan, harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, kaum Ibrahim mengatakan, kalau begitu kita bakar Ibrahim, bantu Tuhan-Tuhan kita jika kalian ingin menyembah atau ingin meminta kepada mereka kembali. Maka oleh kaumnya dinyalakan api yang begitu besar untuk bakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim hendak dibakar oleh kaumnya, hendak dilempar oleh kaumnya ke dalam api yang begitu besar dan sangat panas, ketika itu pula malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seraya mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh pertolonganku sekarang? Apakah engkau ingin aku bantu sekarang ini di saat kamu sempit? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena di dalamnya sudah dipenuhi oleh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatnya iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, amma ilaika fala. Adapun pertolonganmu wahai Jibril, aku tidak butuh. Adapun pertolonganmu wahai Jibril, aku sama sekali tidak butuh, karena engkau pun makhluk dan saya juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amma ilallahi fa na'am. Adapun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, iya, aku butuh sekarang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah dengan kuatnya iman Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaumnya melempar Nabi Ibrahim kepada api yang menyala tersebut, kepada api yang sangat panas, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan jadikan keselamatan bagi Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim cukup sampai demikian? Tidak, jamaah sekalian. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang soleh. Hal ini jemaah sekalian mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada keputusasaan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada keputusasaan di dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika umur Nabi Ibrahim hampir mencapai 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengaruniai beliau dengan seorang anak yang soleh. Allah mengatakan, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, kami karuniakan kepadanya keturunan yang penyabar. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu pula Nabi Ibrahim terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan anaknya yang baru lahir dan istrinya yang ia cintai ke sebuah lembah, ke sebuah tempat yang jauh, di mana di situ tidak ada mata air, tidak ada pepohonan, tidak ada manusia, tanah tandus kering. Di sana tidak ada kehidupan. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan anak dan istrinya tercinta ke tempat tersebut. Dan itulah adalah merupakan tempat suci kota Madinah. Lalu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nabi Ibrahim mengasingkan anak dan istrinya tercinta. Ketika itu Nabi Ibrahim hendak mau berangkat, hendak mau pergi dari tempat tersebut. Dari belakang istrinya Hajar mengejar beliau alaihi salatu wassalam seraya mengatakan, "Ila man taqiluna ya Ibrahim?" Ya wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Di sini tidak ada mata air, tidak ada pepohonan, tidak ada manusia. Nabi Ibrahim terus berjalan dengan pelan dan dia tidak menjawab. Kemudian kedua kalinya Hajar mengatakan kepada Ibrahim, "Ila man taqiluna ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami berdua di tempat yang sepi ini? Ibrahim tidak menengok ke belakang, tidak melihat ke belakang. Kemudian di akhirnya Hajar, istri beliau, mengatakan, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim pun menjawab dan tanpa menoleh ke belakang, "Iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku untuk melakukan ini." Kemudian istrinya dengan kuatnya keimanannya, dengan kuatnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan kami di tempat ini selama-lamanya." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika itu pun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, telah aku tinggalkan keluargaku, istri dan anakku yang baru lahir di sebuah tempat yang tandus, di sebuah tempat yang sepi, tidak ada mata air di sana, tidak ada pepohonan, tidak ada buah-buahan, yaitu di rumahmu ya Allah, Baitullahil Haram. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga salat dan senantiasa menjaga ketaatan kepadamu ya Allah, dan jadikanlah hati manusia condong ke tempat tersebut, dan karuniakanlah kepada mereka tumbuh-tumbuhan, karuniakanlah kepada mereka buah-buahan, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur." Maka mulailah dari hari itu kota Mekah dikaruniai dengan air Zam-Zam, sehingga manusia pun mulai berdatangan, sehingga banyaklah yang tinggal bersama Ismail dan Hajar di tempat tersebut. Tatkala Ismail tumbuh menjadi seorang remaja, saat-saat di mana orang tua sangat mencintai, sangat menyayangi anaknya, kembali Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang berikutnya lagi. Ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim agar mengorbankan anaknya yang tercinta tersebut untuk disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati seorang ayah
ketika dia diperintahkan untuk menyembelihkan anaknya yang tercinta, tentu hati ini merasa sulit untuk melaksanakan itu. Nabi Ibrahim bermimpi, dan ketahuilah jemaah sekalian, mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Inni ara fil manami adbahuka, sungguh ara fil manam, aku melihat di dalam mimpiku bahwasannya aku akan menyembelihmu." Kemudian, "Fanzur madza tara," maka lihatlah Ismail, bagaimana pendapatmu? Ismail pun menjawab kepada ayahnya, "Ya abati, if'al madza tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang penyabar. Sehingga Nabi Ibrahim mulai menidurkan Ismail, anaknya yang tercinta, untuk disembelih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim, wa nadaina ayya Ibrahim laqad sadaqtar ruqya. Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu dan telah kamu melaksanakan perintah dari kami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kambing yang besar, sehingga Nabi Ibrahim tidak jadi, atau Ismail tidak jadi disembelih oleh ayahnya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Tidak ada kekurangan dari beliau. Beliau tatkala diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, beliau melaksanakannya. Tapi lihatlah kita sekarang, Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk menyembelih anak kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, tapi enggan hati kita untuk melaksanakannya. Tapi sulit hati ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Lihatlah kita sekarang lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Allah mengatakan kalian lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat adalah sebaik-baiknya tempat kembali dan tempat yang akan kekal abadi selama-lamanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran penting, bahwa di dalam kehidupan ini tentu ada ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada perintah Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tidak ada bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, surga yang kita impi-impikan, surga yang kita nanti-nantikan adalah surga itu diperuntukkan kepada mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa tahu bahwa kita ini adalah hidup di dunia ini bagaikan tempat persinggahan saja. Suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan segala amalan yang telah kita lakukan di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman.